Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu berkaitan dengan guru sejati yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Di situ, dalam cerita pewayangan, Werkudara berperan sebagai murid yang mencari petunjuk dari sang guru sejati. Sedangkan Nawaruci atau Dewa Ruci berperan sebagai guru sejati. Walaupun dalam pentas pewayangan itu digambarkan bahwa Werkudara dan Nawaruci merupakan dua sosok yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka berdua adalah satu yang berasal dari Werkudara sendiri, bukan dari orang lain. Werkudara merupakan badan wadak atau tubuh fisik atau tubuh kasar. Sedangkan Nawaruci atau Dewa Ruci adalah tubuh halus yang lahir dari kesadaran Werkudara sendiri. Sehingga proses pembelajaran ini yaitu kita belajar kepada diri sendiri melalui perasaan dan intuisi. Saudaraku sekalian, guru sejati memiliki beberapa istilah yang biasa digunakan dari berbagai budaya. Di antaranya adalah guru sejati, sukmo sejati, diri sejati, atau pancer sejati. Walaupun memiliki sebutan yang berbeda-beda, akan tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Semuanya merujuk pada realitas yang sama, yaitu pribadi tertinggi yang bersemayam di dalam setiap diri manusia, sekaligus menjadi esensi dari setiap jiwa. Sang guru sejati selalu berada di dalam diri manusia. Letaknya ada di pusat jiwa dan keberadaannya tidak pernah terpisah dari tubuh selama tubuh masih bernyawa, masih hidup. Karena pada dasarnya guru sejati adalah inti dari sang jiwa, sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi jiwa itu sendiri. Nah, dalam kosmologi Jawa, ada kepercayaan terkait sedulur papat limo pancer, yang mengartikan bahwa manusia dilahirkan bersama 4 saudara gaibnya, yaitu Kakang Kawah, yang berasal dari air ketuban, kemudian Ari-ari, yang berasal dari plasenta, kemudian Getih, yang berasal dari darah, lalu Puser yang berasal dari tali pusar. Sedangkan pancer yaitu diri sendiri atau bayi yang dilahirkan tersebut. Pancer adalah pusat atau diri sejati yang menjadi penyeimbang dari keempat saudara gaib tersebut. Ketika elemen-elemen ini selaras dan dalam kondisi damai, maka akan mudah menerima atau memahami petunjuk dari guru sejati. Sedangkan dalam spiritual Islam atau menurut tasawuf Islam, guru sejati adalah ruh idofi atau hati nurani. Dia adalah pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri setiap manusia. Dia adalah sang petunjuk yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu hadir untuk membimbing jiwa manusia menuju kesempurnaan spiritual. Walaupun seringkali manusia belum bisa menangkap pesan dari sang guru sejati. Nah, lalu seperti apa fungsi dari guru sejati? Guru sejati memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia berfungsi sebagai petunjuk jalan spiritual, kemudian penyaring nilai moral, lalu berfungsi sebagai cermin diri, sekaligus menjadi kompas batin yang membantu seseorang dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Dan perlu diketahui bahwa dalam ajaran spiritual, meyakini bahwa kebenaran sejati bukanlah hasil dari pengajaran luar, melainkan sesuatu yang harus didalami dan didasari melalui perjalanan batin. Guru sejati adalah penuntun dalam menapaki jalan kebaikan, kemudian memberi arah dalam menentukan keputusan, lalu menjadi filter dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil.
Dan yang paling penting adalah menjadi refleksi bagi manusia untuk memahami siapa dirinya yang sejati, yaitu yang terbebas dari ego, topeng sosial, dan keterikatan duniawi. Konsep guru sejati mengajarkan bahwa kebenaran tertinggi tidak bisa ditemukan hanya lewat bacaan atau pengajaran dari luar saja, melainkan harus melalui perjalanan batin yang sangat mendalam. Guru sejati adalah suara hati yang murni, teman-teman, yang berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan jati diri sejati, sekaligus kompas yang tidak pernah menyesatkan. Nah, supaya kita bisa berjumpa dengan guru sejati, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan pengendalian diri, kemudian mensucikan batin, dan melatih kepekaan rasa melalui meditasi atau zikir dan kontemplasi. Lalu caranya seperti apa? Ketika kita ingin menemui guru sejati dan berguru dengan guru sejati. Jadi perlu diketahui teman-teman, menemui guru sejati sampai bisa menyerap informasi yang dibawanya tidak bisa dilakukan secara instan, yaitu hanya waktu sebentar, melainkan butuh proses yang sangat panjang. Kemampuan ini membutuhkan ketekunan dan komitmen. Nah, di sini ada 3 cara atau 3 tahapan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tingkat pemurnian diri, sehingga bisa bertemu dan berguru dengan guru sejati kita masing-masing. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mensucikan hati, yaitu dengan cara membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat negatif, misalnya rasa iri, dengki, dendam, sombong, dan berbagai sifat buruk dalam hati kita. Ini perlu kita latih secara terus-menerus, teman-teman. Ketika sifat-sifat itu mulai muncul, tugas kita adalah melawan. Harus langsung kita lawan, sampai kita merasa terbiasa dalam keadaan tawar. Tawar di sini maksudnya tidak ada lagi perasaan buruk dalam hati kita. Begitu muncul perasaan buruk, langsung kita lawan. Dan jika ini kita lakukan dengan berulang-ulang, maka hati kita akan menjadi bersih. Nah, proses seperti ini biasa dikenal dengan istilah riyadhah. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan patrap atau prihatin atau tirakat, yaitu mengendalikan diri, menjauhi kesenangan duniawi, dan hidup dalam kesederhanaan. Tujuannya adalah melatih kepekaan batin, supaya hati kita halus dan mudah menerima bisikan ilahi. Nah, teman-teman, silahkan lakukan meditasi atau berzikir setiap hari. Dan bacalah zikir ini, yaitu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Man lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu tarik nafas sekitar 5 detik, kemudian ditahan sebentar 5 detik di dada, dan hembuskan 5 detik. Lakukan ini di setiap malam sebelum tidur, sampai pikiran kita berada di gelombang theta, yaitu dalam kondisi khusyuk. Nah, khusyuk di sini praktiknya yaitu tenang. Suasananya antara tidur dan sadar. Jadi kita itu mengantuk, tapi belum sampai tertidur. Itulah kondisi khusyuk atau gelombang otak kita berada di dalam kondisi theta. Nah, pada saat seperti inilah biasanya kita memulai berdialog dengan guru sejati kita sendiri. Dan jika sudah terbiasa, pada saat kita beraktivitas, apapun bentuknya, apakah itu kerja atau melakukan rutinitas sehari-hari, tetap selalu dibimbing oleh sang guru sejati kita. Dan kita bisa menangkapnya, walaupun kita dalam keadaan beraktivitas, tidak dalam keadaan meditasi atau berzikir. Mengapa ini terjadi? Karena kita sudah terbiasa menyambungkan diri dengan bimbingan guru sejati kita. Kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu olah rasa, yaitu selalu melatih rasa batin kita dalam segala kondisi. Misalnya mulai melatih batin kita
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran kita sendiri. Karena biasanya pikiran kita itu liar dan muncul beragam pertanyaan dalam batin kita. Nah, kita biasakan antara pikiran kita dengan hati kita itu selalu berdialog. Pikiran yang memberi pertanyaan, kemudian hati kita yang menjawab. Kita bisa memulai dari yang terkecil, teman-teman, atau yang paling sederhana. Misalnya, warna pakaian apa yang cocok untuk saya. Ini sering kita tanyakan. Lalu muncullah jawaban, misalnya memakai pakaian berwarna hijau, kuning, atau coklat muda. Nah, itu sebagai bentuk respon hati kita dengan pertanyaan dari pikiran kita. Nah, dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu, nanti lambat laun akan meningkat ke level berikutnya, sampai masalah-masalah yang bersifat esensial atau inti, yaitu melatih kepekaan terhadap lingkungan, kemudian memunculkan kesadaran akan kehadiran Tuhan di setiap saat, lalu memasrahkan rasa kepada Tuhan, dan menyatunya rasa dengan kehendak ilahi. Dengan selalu melakukan olah rasa seperti ini, maka batin kita semakin peka dan dekat dengan suara guru sejati. Pada saat guru sejati mengirimkan pesan untuk kita mudah untuk memahami dan langsung bisa kita mempraktikkan apa yang disampaikan oleh sang guru sejati kita. Saudaraku sekalian, semua dari 3 tahapan itu kita lakukan dengan penuh pelepasan diri, yaitu pasrah dan ikhlas. Tidak ada lagi yang melekat dalam batin kita. Nah, lalu apakah pertemuan kita dengan guru sejati sama seperti Werkudara bertemu dengan Nawaruci? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Jadi perlu diketahui, teman-teman, dalam pentas pewayangan tersebut, pada saat Werkudara menemui guru sejatinya yaitu Nawaruci, itu hanya untuk memudahkan kita memahami konsep yang diajarkan oleh guru sejati. Dengan begitu, masyarakat mudah paham. Namun pada dasarnya, wejangan guru sejati berkaitan erat dengan wilayah rasa, bukan wilayah fisik. Maka, jika ada seseorang yang mengklaim bahwa guru sejati bisa bertemu kita secara face to face, secara tatap muka, dan bisa dilihat melalui mata lahir, tentu itu tidak dibenarkan. Karena pandangan mata fisik berasal dari 5 panca indera, teman-teman, yang wilayahnya badan wadak atau badan yang terlihat, dan kemampuannya sangat terbatas. Sedangkan guru sejati wilayahnya tidak terbatas. Dia tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga cara memahaminya tentunya melalui rasa, bukan melalui fisik. Nah, setelah kita akrab dengan pesan yang disampaikan oleh guru sejati, tentu di situ muncul pertanyaan. Bagaimana cara membedakan antara petunjuk guru sejati dengan halusinasi? Mengingat keduanya berasal dari batin kita sendiri. Jadi perlu diketahui, teman-teman, bahwa keduanya memiliki ciri yang sangat mencolok. Di antaranya adalah yang pertama, halusinasi diciptakan oleh pikiran seseorang tanpa adanya rangsangan dari luar nyata. Contohnya seperti melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan guru sejati muncul dengan penuh kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam, sehingga mampu membimbing seseorang ke pencapaian tujuan hidup. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu halusinasi disebabkan oleh gangguan mental, baik berasal dari obat-obatan atau praktik spiritual yang salah. Sedangkan guru sejati berasal dari kesadaran seseorang yang bersifat ruhani, yang selalu membimbing, memberikan nasihat, dan contoh teladan yang baik. Lalu perbedaan berikutnya yaitu ciri-ciri halusinasi muncul persepsi atau anggapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dijelaskan secara logis, sekaligus mengganggu kehidupan seseorang yang mengalami halusinasi tersebut. Sedangkan ciri-ciri guru sejati memiliki kualitas tinggi, misalnya munculnya kasih sayang,
kesabaran, kejujuran, dan integritas. Lalu perbedaan berikutnya yaitu halusinasi adalah persepsi yang salah. Sedangkan guru sejati adalah sumber bimbingan yang nyata. Nah, itulah ciri-ciri perbedaan antara halusinasi dan petunjuk guru sejati. Maka sangat perlu bagi kita untuk selalu melatih kepekaan dalam memahami pesan sang guru sejati. Sehingga kita bisa membedakan dengan bisikan-bisikan lain, termasuk halusinasi. Dan misalnya suatu saat ada jin yang datang kemudian memberikan bisikan kepada kita, tentu kita bisa membedakan, oh ini dari jin, oh ini dari halusinasi, oh ini dari guru sejati. Mengapa? Karena semua sudah kita lewati. Kita sudah mengenali polanya, kita sudah memahami ciri-cirinya. Sehingga dengan begitu, kita bisa menyambungkan diri dengan guru sejati kita masing-masing di setiap saat dan di setiap tempat. Sekian, silakan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.